Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satria Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem, keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpihan tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat,
di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak.
Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gul Karmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi.
termasuk satu kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gul Karmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan.
Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi-pagi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gul Karmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka.
Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari.
Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan, Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI
guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari.
Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satria Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpihan tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9.
Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran
Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk satu kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gul Karmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar
membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gul Karmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi.
Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima
Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di
di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu. Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk 1 kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri.
Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gul-Karmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Adapun hingga hari ini, total ada 8 kantong jenazah yang dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kabid Disaster Victim Identification atau DVI Rodokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan hingga Minggu 19 Januari ada 13 keluarga yang melapor kehilangan sanak saudara mereka. Selain melapor, mereka juga menyerahkan data pembanding antemortem keperluan identifikasi jenazah pada tim DVI. Prosedur melalui pencocokan data DNA ini membutuhkan waktu hingga 2 pekan. Lamanya proses identifikasi lantaran tim DVI perlu melakukan serangkaian uji laboratorium untuk mencocokkan data DNA antemortem dengan postmortem. Terlebih kondisi jenazah yang terbakar membuat pencocokan sidik jari tak bisa dilakukan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu
Kondisi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang sudah ditemukan diketahui sudah tidak utuh lagi dan menyatu dengan material yang terbakar. Petugas bahkan hanya menemukan bagian-bagian tubuh dari para korban termasuk gigi. Termasuk satu kantong jenazah yang ditemukan petugas pada Sabtu 18 Januari. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Barat, Joko Susilo mengungkapkan korban ditemukan di area dapur makan. Adapun saat ditemukan hanya serpian tubuh berupa gigi dan daging. Joko memastikan bagian tubuh ini berbeda dari temuan sebelumnya. Sebelumnya, petugas damkar menemukan 2 jenazah yang hanya tinggal kepala saja. Seluruh korban tewas ditemukan di lantai 8 gedung yang tertimpa reruntuhan lantai 9. Reruntuhan gedung itu pula yang kemudian menyulitkan petugas melakukan penyisiran para korban. Total ada 13 keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya ke pihak tim DVI Polri. Tim DVI sendiri belum dapat memastikan apakah 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati merupakan 8 orang atau tidak. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi dalam keterangan pada Minggu 19 Januari mengungkapkan kondisi jenazah tak bisa dikenali secara kasat mata karena hangus terbakar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses identifikasi menggunakan sidik jari. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya berada di RS Polri menuju kamar jenazah atau kamar mayat, di mana RS Polri telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana 8 jenazah ini sudah tidak bisa dikenali dan perlu adanya pendalaman dari tim DVI. Guna mendapatkan identitas para korban kebakaran. Dan tadi pagi pihak dari RS Polri sudah memberikan pernyataan. Hari ini sudah ada 13 sampel DNA yang diterima. Pada hari sebelumnya baru 12 dan pagi tadi nambah 1 orang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Upaya pencarian para korban kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat dihentikan sementara pada Minggu 19 Januari. Petugas pemadam kebakaran masih menunggu keputusan dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Taman Sari untuk proses selanjutnya. PLT Kepala Dinas Gul Karmat Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan Polsek Taman Sari akan berkoordinasi dengan pengelola gedung Glodok Plaza terkait kelanjutan proses pencarian. Pasalnya untuk memudahkan proses pencarian, puing-puing gedung harus dibersihkan lebih dahulu. Dalam pembersihan tersebut, sekaligus dilakukan upaya penyisiran kembali korban-korban di lokasi. Puing-puing yang berasal dari lantai 9 tersebut memenuhi lantai 8 tempat para korban berada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.